Pagi itu, mentari belum sepenuhnya naik, namun sinar lembutnya sudah menyelinap melalui celah tirai jendela rumah mungil berwarna putih gading itu. Udara masih terasa segar dengan embun yang belum sepenuhnya menguap dari dedaunan di halaman kecil depan rumah. Di dalam, aroma roti panggang dan susu hangat menyambut siapapun yang masuk, menyatu dengan suara tawa kecil yang menyusup dari balik ruang tengah. Di dapur sempit yang rapi, seorang perempuan berdiri di depan kompor dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Namanya Olivia. Rambutnya yang dikuncir sederhana, dan celemek bergambar stroberi yang melingkar di pinggangnya, membuatnya tampak seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Tapi siapa sangka, di balik senyum teduh itu, tersimpan luka lama yang pernah merobek harga dirinya hingga berkeping-keping. Namun pagi ini, tak ada bekas luka itu di matanya. Ia sibuk menyiapkan sarapan, sesekali menoleh ke arah dua sosok kecil yang tengah bermain di ruang tengah. "Ziva, jangan dorong adikmu. Pelan-pelan ya, sayang," ucap Olivia lembut. Ziva, si kakak, gadis kecil berusia 4 tahun dengan rambut dikuncir dua, langsung menghentikan langkahnya. Sementara Zidan, adik kembarnya, hanya tertawa geli saat mainannya jatuh ke lantai. "Maaf, Bunda," ucap Ziva sambil nyengir. Wajahnya terlihat sangat mirip dengan ibunya. Olivia tersenyum, lalu menaruh 2 piring kecil berisi potongan roti dan telur di atas meja makan mungil mereka. "Ayo, waktunya makan dulu. Nanti ayah marah loh kalau perut kalian kosong pas diajak jalan pagi." Dari balik pintu kamar yang terbuka, muncul seorang pria bertubuh tegap dengan senyum hangat. Rambutnya sedikit berantakan, dan ia baru saja menyelesaikan sholat subuh. Dia adalah Dimas, suami Olivia. Pria itu berjalan menghampiri anak-anaknya, membungkuk, lalu mencium ubun-ubun mereka satu persatu. "Selamat pagi, anak-anak pintar ayah," katanya dengan suara penuh kasih. Zidan langsung memeluk kaki ayahnya, sementara Ziva merengek minta digendong. "Ayah, tadi Ziva main duluan loh." Padahal Zidan belum selesai rakit baloknya. Adu Zidan dengan wajah cemberut. "Ah masa? Berarti nanti ayah bantu Zidan ya rakitnya. Tapi sekarang makan dulu," ucap Dimas sambil mengangkat tubuh Ziva ke atas pundaknya. Mereka lalu duduk di meja makan. Meja kecil itu hanya cukup untuk 4 orang. Tapi setiap harinya dipenuhi canda tawa dan percakapan hangat. Tidak ada suara televisi, tidak ada gadget yang mengganggu. Hanya ada keluarga kecil yang saling mencintai tanpa syarat. Olivia menyuapi Zidan sambil sesekali menyuap dirinya sendiri. Dimas memotong roti untuk Ziva dan menyuapinya dengan sabar. Mereka terbiasa begini, membagi waktu, perhatian, dan cinta secara merata. "Bunda," ucap Ziva sambil menatap ibunya dengan mata bulat. "Nanti kalau sudah besar, Ziva mau jadi kayak Bunda." Olivia tertawa kecil. "Kenapa?" "Soalnya Bunda masaknya enak, terus sabar, terus cantik," jawab Ziva polos. Dimas tersenyum, lalu merangkul bahu istrinya. "Itu betul. Ayah juga pilih Bunda karena itu semua." Olivia menggeleng pelan, pipinya memerah. "Sudah. Nanti anak-anak jadi manja semua." Pagi terus berjalan. Setelah sarapan, Olivia dan Dimas membersihkan meja, sementara anak-anak kembali bermain. Mereka punya jadwal rutin setiap akhir pekan. Jalan pagi ke taman dekat rumah, memberi makan burung, lalu duduk menikmati waktu bersama. Meski rumah mereka sederhana, hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tengah, dan dapur kecil, namun segalanya tertata rapi. Olivia adalah tipe perempuan yang telaten. Ia tahu bagaimana mengatur waktu, menata ruang, dan menjaga suasana tetap hangat. Tidak ada sudut rumah yang dibiarkan berantakan. Bahkan mainan anak-anak pun disusun rapi di keranjang warna-warni yang diletakkan di dekat rak buku. Rumah itu tidak mewah, tetapi dipenuhi cinta.
Dan cinta itu tumbuh dari ketulusan dua orang yang pernah disakiti, namun memilih saling menyembuhkan. Olivia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sedemikian rupa. Dahulu, ia merasa tak berharga. Dituduh mandul, disalahkan atas kegagalan rumah tangga pertamanya, dan dibuang tanpa ampun oleh pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Ia masih ingat bagaimana malam itu ia dipaksa menandatangani surat cerai. Tidak ada air mata dari pihak laki-laki itu. Tidak ada empati. Yang ada hanya tuduhan, hinaan, dan tatapan penuh jijik seolah dirinya adalah perempuan cacat yang tidak berguna. Perempuan gak bisa kasih keturunan tuh buat apa? Begitu kalimat yang masih menghantui telinganya meski sudah bertahun-tahun berlalu. Olivia tidak pernah membalas. Ia pergi tanpa membawa apa-apa. Tidak harta, tidak harga diri. Tapi ia membawa satu hal. Harapan bahwa hidupnya akan berubah. Dan benar. Tuhan menggantikan luka itu dengan bahagia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika pertama kali bertemu Dimas, Olivia masih tertutup. Ia tidak mudah percaya. Tapi Dimas datang bukan untuk menguasai, melainkan menemani. Ia tidak menghakimi masa lalu Olivia, justru menghargai luka-luka yang ia bawa. Ketika Olivia mengaku pernah diceraikan karena dianggap mandul, Dimas hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Kalaupun kita nggak bisa punya anak, aku tetap ingin hidup sama kamu, katanya waktu itu. Ucapan itu yang membuat Olivia luluh. Dan lihatlah sekarang. Dua anak kembar lucu lahir dari rahim yang pernah direndahkan. Bukti nyata bahwa keajaiban tidak datang saat kau marah, tapi saat kau ikhlas dan berserah. Setelah semua siap, mereka pun berangkat ke taman. Zidane dan Ziva memakai topi kembar bergambar dinosaurus. Olivia mengenakan gamis sederhana berwarna mint, dan Dimas menggandeng tangan mereka berempat sambil membawa bekal kecil. Sepanjang perjalanan, mereka menyapa tetangga yang sedang menyiram tanaman, anak-anak yang berlarian menuju warung, dan penjual bubur yang lewat dengan sepeda. Olivia menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti mencium aroma kemenangan. Kemenangan dari luka yang dulu nyaris membunuh semangat hidupnya. Sesampainya di taman, Zidane dan Ziva langsung berlari ke arah kolam ikan, membawa potongan roti kering untuk memberi makan. Olivia duduk di bangku panjang sambil memperhatikan mereka dari kejauhan. Dimas duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya diam-diam. "Kamu masih sering mimpi buruk?" tanya Dimas tiba-tiba. Olivia menoleh, menggeleng pelan. "Tidak seintens dulu. Sekarang sudah jarang. Aku bahkan mulai lupa rasanya dibuang." Dimas tersenyum, lalu mengecup punggung tangannya. "Kalau kamu lelah, ingat saja, kamu tidak sendiri. Aku dan anak-anak selalu ada," ucapnya. Olivia menatap langit biru yang dihiasi awan tipis. Dalam hatinya, ia berbisik pada dirinya yang dulu, "Lihatlah, kita berhasil." Ya, ia berhasil keluar dari ruang gelap yang dulu mengurungnya. Ia berhasil mencintai lagi. Dan lebih dari itu, ia berhasil membuktikan bahwa ia bukan perempuan mandul seperti yang pernah dituduhkan padanya. Ia bukan perempuan gagal. Ia hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk bahagia. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Tawa Zidane dan Ziva menyadarkannya dari lamunan. Mereka berdua berlarian ke arah Olivia dan Dimas sambil memamerkan daun berbentuk hati. "Bunda, Ayah, ini buat kalian," teriak Ziva. Olivia tertawa sambil merentangkan tangannya. Anak-anak itu langsung memeluknya. Lalu Dimas pun ikut membungkuk, mengelilingi mereka dalam pelukan yang hangat. Di tengah taman yang ramai, di tengah kehidupan yang penuh kesibukan, keluarga kecil itu menciptakan ruang sendiri. Ruang yang sunyi dari penghakiman, ruang yang dibangun dari puing-puing luka, namun kini berdiri tegak dengan pilar cinta. Olivia menatap wajah suaminya, lalu kedua anaknya. Ia tahu, kehidupan mereka mungkin tak sempurna,
Tapi siapa butuh kesempurnaan kalau setiap pagi dimulai dengan cinta, dan setiap malam ditutup dengan doa serta pelukan? Dan disitulah, di rumah kecil mereka yang penuh cinta, Olivia menemukan makna hidup yang sebenarnya. Hujan turun deras malam itu. Rintiknya menari di luar jendela, menciptakan irama lembut yang menyelimuti keheningan rumah. Olivia duduk sendirian di kamar, bersandar di sisi ranjang dengan selimut menutupi kakinya. Di pangkuannya terbuka sebuah album foto lama yang sudah lama ia simpan di lemari, jauh di tumpukan paling bawah, seolah ingin melupakan keberadaannya. Ia tak tahu apa yang membawanya membuka album itu malam ini. Mungkin karena suasana yang sendu, atau karena anak-anak yang tadi sore tertidur lebih cepat setelah bermain seharian. Atau mungkin karena hatinya, meski telah bahagia, masih menyimpan ruang kecil yang belum selesai ia benahi. Tangannya bergetar saat membalik halaman demi halaman. Setiap foto membawa napas masa lalu yang dulu begitu ia coba kubur. Sampai ia tiba pada satu foto. Sebuah potret pernikahan. Ia berdiri di samping seorang pria bersetelan jas abu-abu, dengan senyum tipis yang nyaris tak menyentuh mata. Di foto itu, Olivia tampak lebih muda, wajahnya masih penuh harapan. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya, dan tangan kanannya menggenggam buket bunga lili, bunga favoritnya. Pria itu bernama Revan, mantan suaminya. Orang pertama yang pernah ia cintai dengan naif, dengan seluruh jiwa. Dan juga orang pertama yang menghancurkannya sampai tak bersisa. Olivia memandangi foto itu cukup lama, sebelum akhirnya menutup album perlahan. Tapi kenangan yang muncul tak bisa ditutup begitu saja seperti halaman kertas. Ia masih bisa mengingat jelas malam ketika semuanya runtuh. 2 tahun setelah menikah, Olivia dan Revan belum juga dikaruniai anak. Di tahun pertama, ia dan Revan masih bisa tertawa, menghibur diri dengan kalimat-kalimat seperti, mungkin belum waktunya, atau Tuhan masih atur rezekinya. Tapi memasuki tahun kedua, tawa itu mulai hilang, berganti dengan tekanan. Dari keluarga Revan, dari tetangga, dari teman-teman mereka yang sudah duluan menggendong bayi. Dan akhirnya, dari Revan sendiri. Sudah aku bilang, periksa ke dokter kandungan itu penting. Liv, jangan keras kepala, bentak Revan suatu malam. Aku sudah periksa, Van. Hasilnya baik. Nggak ada masalah, jawab Olivia sambil menahan air mata. Revan mendengus. Nggak mungkin. 2 tahun menikah dan nggak hamil-hamil? Kamu pasti ada yang salah. Olivia diam. Perih sekali rasanya dituduh seperti itu. Padahal ia sudah berusaha. Ia minum vitamin, rajin konsultasi, bahkan mencoba pengobatan herbal. Namun semua usahanya seperti tak ada artinya di mata Revan. Apalagi ketika ibu mertuanya mulai ikut campur. Dari dulu saya ragu sama dia. Van, lihat aja perutnya tuh datar terus. Kayak papan. Mana bisa kasih cucu? Ucap Bu Lestari, ibu Revan, di satu kesempatan. Dan Revan hanya diam. Bahkan kadang mengangguk, seolah menyetujui kata-kata kejam itu. Olivia menelan semua luka itu sendiri. Ia tidak punya keluarga untuk bersandar. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan ia anak tunggal. Ia hanya bisa berdoa setiap malam, berharap suatu saat Tuhan menjawabnya. Tapi bukan jawaban yang datang, melainkan kehancuran. Suatu malam, Revan pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya datar, tanpa senyum, dan tanpa basa-basi, ia langsung menyodorkan selembar kertas. Surat cerai. Apa ini, Van? Tanya Olivia dengan suara nyaris bergetar. Revan menatapnya tanpa ekspresi. Aku mau pisah. Kenapa? Karena aku belum hamil? Kita bisa. Kamu mandul, Liv. Dan aku nggak mau buang waktu lagi. Kalimat itu menghantamnya seperti pisau tajam. Ia menggeleng,
berharap Revan menarik ucapannya kembali. Tapi tidak. Pria itu benar-benar serius. Dan yang lebih menyakitkan, di hari ia keluar dari rumah itu dengan koper kecil dan hati remuk, ia melihat seorang perempuan berdiri di teras. Wajah yang familiar. Teman kuliahnya dulu. Kenalin, ini Arini, kata Revan santai. Dia yang akan menggantikan kamu. Olivia tak bisa berkata apa-apa. Dunianya runtuh. Jiwanya kosong. Kilatan kenangan itu membuat Olivia menunduk, memeluk album foto itu ke dadanya. Meski kini ia telah bahagia, luka itu tak pernah benar-benar hilang. Luka yang tak bisa dihapus waktu, hanya bisa diajak berdamai. Ia menatap ke arah jendela. Hujan masih turun, lebih deras dari sebelumnya. Seolah langit tahu bahwa ada hati di bumi yang sedang dibanjiri kenangan. Perlahan, pintu kamar terbuka. Dimas masuk, membawa 2 gelas susu hangat. Ia menatap Olivia yang masih memeluk album tua itu. "Kamu buka album lama lagi?" tanya Dimas lembut, duduk di sampingnya. Olivia hanya mengangguk pelan. Dimas tidak berkata apa-apa. Ia tahu, ada saat di mana luka perlu disapa, bukan dihindari. Ia menyerahkan 1 gelas susu pada Olivia, lalu merangkul bahunya. "Aku nggak tahu kenapa hatiku masih terasa sesak setiap kali ingat dia," bisik Olivia. "Padahal aku sudah bahagia. Sangat bahagia." "Itu wajar," jawab Dimas. "Karena kamu pernah berharap besar. Dan harapan yang dikhianati itu memang paling susah sembuhnya." Olivia memejamkan mata. Susu hangat di tangannya mulai menenangkan tubuhnya sedikit demi sedikit. "Aku cuma nggak habis pikir. Dulu aku dikatakan mandul, dibuang, direndahkan. Sekarang aku punya 2 anak. Anak kembar, Dim," suaranya gemetar. "Dan mereka anak yang luar biasa," sahut Dimas cepat. "Kamu luar biasa, Liv. Kamu nggak pernah mandul. Kamu cuma belum dipertemukan dengan waktu yang tepat. Dan orang yang tepat." Olivia menoleh, menatap suaminya. Wajah Dimas teduh seperti biasa. Mata itu selalu membawa ketenangan. Mata yang tak pernah memandangnya dengan keraguan. "Aku pernah hampir bunuh diri," ujar Olivia pelan. Dimas terkejut, tapi tidak memotong. "Satu malam, setelah diceraikan, aku berdiri di atas jembatan. Aku pikir, kalau aku hilang, dunia nggak akan kehilangan apa-apa. Karena orang yang paling aku cintai pun tega buang aku." Olivia menunduk. Tangisnya tumpah tanpa suara. "Tapi malam itu juga, aku lihat seorang ibu tua, sendirian, mengais sisa makanan dari tempat sampah. Dia lihat aku, lalu bilang, 'Nak, hidup itu susah, tapi jangan pernah nyerah. Orang jahat itu cuma lewat. Tapi kamu bisa selamat kalau terus jalan.'" Dimas menggenggam tangannya erat. "Dan kamu memilih jalan itu." Olivia mengangguk. "Aku jalan terus. Sampai aku ketemu kamu. Sampai aku ketemu Ziva dan Zidan." Mereka berdua diam cukup lama. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang menemani. Tapi dalam keheningan itu, cinta mereka tumbuh semakin kuat. Cinta yang tidak dibangun dari kemewahan, tapi dari saling menyembuhkan luka. "Liv," ucap Dimas tiba-tiba. "Kalau suatu saat kamu bertemu lagi dengan mereka, Revan dan Arini, apa yang akan kamu lakukan?" Olivia tersenyum kecil. Kali ini bukan senyum getir, tapi senyum tenang. Matanya menatap jauh keluar jendela. "Aku akan berdiri tegak. Aku akan menggandeng Ziva dan Zidan. Dan aku akan tersenyum di depan mereka," jawabnya. Dan aku akan berkata, "Terima kasih karena pernah membuangku. Kalau tidak, aku tidak akan berada di titik ini. Tidak akan tahu bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Dan tidak akan diberi anugerah paling besar dalam hidupku, menjadi ibu." Dimas tersenyum bangga. Ia tahu,
Perempuan yang kini duduk di sampingnya bukan lagi Olivia yang dulu. Ia telah menjelma menjadi perempuan kuat, tangguh, dan tidak lagi menyimpan dendam, tapi kelegaan. Dan malam itu, di bawah deras hujan, dengan secangkir susu dan album masa lalu di pangkuan, Olivia menutup bab luka dalam hidupnya. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia telah sembuh. Sementara di rumah kecil Olivia dan Dimas penuh kehangatan dan cinta tulus yang tak pernah dipamerkan, di sisi lain kota, sebuah kehidupan kontras dipertontonkan dengan megahnya. Rumah mewah bergaya minimalis modern dengan pilar marmer dan lampu gantung besar menjadi istana sehari-hari bagi Raka dan Clara, pasangan yang tak pernah luput dari sorotan, meski hanya di dunia maya. Dari luar, kehidupan mereka terlihat sempurna. Raka, pria mapan yang kini menjabat sebagai manajer di perusahaan konstruksi ternama, dan Clara, perempuan cantik dengan penampilan selalu rapi dan penuh merek ternama dari ujung kepala hingga kaki. Mereka pasangan ideal versi media sosial. Foto-foto estetik, makan di restoran mahal, liburan ke luar negeri, dan hadiah-hadiah yang dibungkus pita besar. Namun semua itu hanyalah ilusi yang dikurasi dengan hati-hati. Di balik kamera, hubungan mereka tidak seindah yang ditampilkan. Tapi Clara, perempuan yang dulunya dikenal sebagai Arini, terlalu menikmati sorotan. Ia tak peduli apakah yang mereka tunjukkan di media sosial itu nyata atau tidak. Yang penting, semua orang percaya bahwa mereka bahagia, dan terutama, bahwa ia telah menang atas seorang perempuan bernama Olivia. Clara duduk di sofa ruang tamu siang itu, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah muda pucat. Di tangannya, sebuah ponsel dengan layar menyala menampilkan Instagram story miliknya yang baru saja diunggah. Alhamdulillah, hari ini dikasih kejutan lagi sama suami tercinta. Love you always, Papa Hati Merah 2, tulisnya dalam video pendek yang menampilkan sepasang sepatu high heels mahal di dalam box mewah. Latar video? Dapur bersih yang tak pernah benar-benar digunakan. Ia tersenyum puas melihat jumlah penonton yang terus bertambah. Beberapa komentar sudah masuk. Semuanya memuji dan iri. Goals banget, Kak. Duh, suami impian. Semoga aku juga bisa punya hidup kayak Kak Clara. Clara tertawa kecil. Ia mencubit pipinya sendiri di depan kamera, lalu mengganti filter wajah sebelum lanjut berbicara di story berikutnya. Ladies, ingat ya, perempuan itu harus berkelas. Jangan mau hidup susah. Kalau bisa pilih, ya pilih yang mapan. Jangan jadi wanita tangguh tapi hidup penuh derita. PFFFD. Sebuah sindiran halus. Atau lebih tepatnya, menusuk. Dan ia tahu persis siapa targetnya. Olivia. Walau tak menyebut nama, Clara selalu menyelipkan kalimat-kalimat pedas seperti itu sejak tahu bahwa mantan istri Revan itu kini hidup sederhana bersama pria biasa dan 2 anak. Baginya, Olivia adalah masa lalu yang kalah. Dan kemenangan itu harus terus dipelihara, agar dunia tidak lupa bahwa ia, Clara, yang akhirnya dipilih oleh Revan. Ia, Clara, yang punya segalanya. Tak jauh dari ruang tamu, Raka, dulu dikenal sebagai Revan, baru saja selesai menelepon seseorang dari kantor. Ia melangkah masuk sambil melepas dasi dan membanting tubuh ke sofa seberang. Lagi-lagi bikin story kayak gitu? Tanya Raka dengan nada lelah. Clara meliriknya sekilas. Memangnya kenapa? Kan gak nyebut nama siapa-siapa. Raka menghela napas panjang. Tapi maksudmu jelas. Dan kamu tahu dia pasti lihat. Justru itu tujuannya, jawab Clara sambil tersenyum dingin. Biar dia tahu, aku bahagia. Bahagia banget. Raka tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil remote TV dan menyalakannya. Tapi matanya kosong. Jiwanya lelah. Ia tidak tahu sejak kapan rumah besar ini terasa asing baginya. Mungkin sejak Clara terlalu sibuk mencitrakan kebahagiaan mereka, hingga lupa membangun yang asli. Mereka jarang bicara.
Jarang tertawa bersama. Bahkan makan malam pun sering dalam diam, karena Clara sibuk memotret makanan, sedangkan Raka sibuk berpikir bagaimana menutupi cicilan rumah yang semakin menumpuk. Iya, rumah mewah itu masih kredit. Mobil? Juga kredit. Kehidupan mereka dibangun dengan pondasi rapuh. Gaji Raka yang sebenarnya pas-pasan dipaksa menopang gaya hidup Clara yang tak pernah cukup. Tapi Raka terlalu gengsi untuk mengakui bahwa pernikahannya dengan Clara bukanlah surga seperti yang dibayangkan. Apalagi jika membandingkan dengan Olivia. Kadang, tanpa sadar, Raka masih mencari tahu kehidupan Olivia dari kejauhan. Ia pernah melihat unggahan foto Olivia bersama 2 anak kembarnya. Tanpa caption berlebihan, tanpa filter norak. Tapi senyuman dalam foto itu tulus. Ada cahaya di matanya yang tak pernah ia lihat selama menikahi Olivia dulu. Dan itu menyakitinya. Ia pernah berpikir bahwa meninggalkan Olivia adalah keputusan yang tepat. Ia percaya kata ibunya yang mengatakan bahwa perempuan mandul hanya akan jadi beban. Tapi nyatanya, Olivia bukan mandul. Olivia kini seorang ibu. Ibu dari 2 anak yang manis dan sehat. Dan jelas bukan anaknya. Raka pernah diam-diam menyewa seseorang untuk menyelidiki Olivia. Ia ingin tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada pernikahan yang tercatat setelah cerai darinya. Anak-anak itu murni lahir dari pernikahan dengan Dimas, seorang pria biasa. Dan itu membuat Raka makin gila. Sementara itu, Clara juga menyimpan kecemasan tersendiri. Ia tahu, meski telah menang atas Olivia di mata dunia, ia tidak pernah benar-benar membuat Raka mencintainya seperti dulu ia mencintai perempuan itu. Ia bisa merasakannya dari tatapan kosong suaminya, dari sentuhan dingin, dan dari cara Raka semakin jarang memuji atau bahkan memeluknya. Ia pernah mengintip ponsel Raka. Dan di sana, ia temukan nama Olivia di kolom pencarian Instagram. Malam itu, Clara menangis. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Karena takut bahwa suatu saat, semua pencitraan ini akan runtuh. Bahwa Raka akan kembali tergoda pada perempuan yang dulu ia buang, namun kini bersinar lebih terang. Maka dari itu, ia membuat lebih banyak konten. Membeli lebih banyak barang. Merekam lebih banyak kebahagiaan palsu. Karena satu-satunya cara bertahan adalah dengan menipu dunia. Dan menipu dirinya sendiri. Namun, kebahagiaan semu hanya bisa bertahan sebentar. Beberapa minggu kemudian, saat sedang makan siang di sebuah restoran mewah di pusat perbelanjaan, Clara dan Raka mengalami kejadian yang tak terduga. Clara sibuk dengan ponselnya, mengatur angle foto makanan, sementara Raka memandangi piringnya tanpa selera. Hingga tiba-tiba, terdengar suara tawa anak-anak yang familiar. Raka menoleh. Clara pun refleks ikut melirik. Dan di sana, beberapa meja dari mereka, berdiri Olivia. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang warna krem. Di sampingnya, 2 anak kembar yang menggemaskan tertawa-tawa sambil menggandeng troli belanja mini. Dan di belakang mereka, seorang pria, Dimas, dengan senyum hangat membawa tas belanjaan. Wajah Olivia memerah ketika mata mereka bertemu. Ia sempat ragu, tapi akhirnya membalas dengan senyum kecil. Raka terpaku. Matanya tak bisa lepas dari wajah perempuan itu. Wajah yang tampak lebih tenang, lebih dewasa, lebih damai dibanding terakhir kali ia lihat. Clara, yang menyadari tatapan suaminya, langsung mendesis pelan. Lihat siapa yang datang, si wanita tangguh yang hidup penuh derita, gumamnya sinis. Tapi kali ini, bahkan sindiran itu terdengar hambar di telinganya sendiri. Olivia mendekat, membawa anak-anak yang kini sibuk memainkan botol minum mereka. Ia berdiri di depan meja Raka dan Clara. "Siang," ucapnya ramah. Raka terdiam. Clara hanya mengangguk dengan senyum dipaksakan. "Ini Ziva dan Zidan," lanjut Olivia,
sambil mengusap rambut anak-anaknya. Mereka mau makan siang sebelum lanjut belanja buku. Anak-anak yang lucu, ujar Raka pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Clara diam. Senyum palsunya menegang. Dimas datang menyusul, mengangguk sopan kepada mereka berdua. Permisi. Yuk, Liv. Anak-anak udah lapar. Olivia mengangguk. Baik. Selamat siang. Dan mereka pun berlalu. Meninggalkan aroma kehangatan yang menusuk dada Clara dan Raka seperti pisau tajam. Tak ada merek mewah atau restoran bintang 5 yang bisa menyamai kebahagiaan yang tadi mereka lihat dalam diri Olivia dan keluarganya. Raka menarik napas panjang. Mereka tampak bahagia, katanya lirih. Clara menunduk, menggenggam erat garpu di tangannya. Dan di sanalah mereka, duduk di tengah kemewahan yang dingin, menyadari satu hal yang menyakitkan. Bahwa semua pencitraan, semua postingan, semua sindiran, tak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa mereka berdua kalah telak dari perempuan yang pernah mereka remehkan. Pagi itu, hujan turun gerimis. Di dalam rumah sederhana namun hangat milik Olivia dan Dimas, aroma harum kayu manis dari lilin aromaterapi bercampur wangi cucian yang baru selesai dijemur. Suasana terasa begitu nyaman. Olivia tengah melipat pakaian anak-anaknya ketika sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Ia sempat membiarkannya beberapa saat, tapi akhirnya mengambil ponsel itu dan membuka pesan yang masuk dari grup WhatsApp alumni kantor Sentral Proyek. Halo semuanya. Kami mengundang kalian ke reuni besar karyawan Sentral Proyek. Hari Sabtu, pukul 16 WIB, di Hotel Arya Grand. Dress code, formal. Ditunggu kehadirannya. Ya, akan ada kejutan. Olivia terdiam sesaat. Namanya ada di daftar undangan resmi yang terlampir. Dan bahkan nama mantan suaminya, Raka, juga tertulis sebagai salah satu mantan manajer yang dijadwalkan hadir sebagai pembicara tamu. Reuni? Gumamnya pelan, masih memandangi layar. Perasaan tidak nyaman menyusup perlahan. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan dunia kantor, terutama setelah memutuskan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya untuk membesarkan Ziva dan Zidan. Ia tahu betul, Sentral Proyek adalah tempat di mana kenangan pahit itu bermula. Saat suaminya dulu mulai berubah, saat ia mulai merasa asing di tempat yang dulu ia cintai. Dan kini, undangan ini datang. Di waktu yang tak terduga. Sayang, suara Dimas membuyarkan lamunannya. Pria itu baru saja masuk dari dapur, membawa secangkir teh hangat untuknya. Olivia tersenyum kecil. Ini teh madu. Ya. Dimas mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Iya, buat nemenin dinginnya pagi. Olivia menyerahkan ponsel ke tangan suaminya. Aku baru dapat undangan reuni dari kantor lama. Dimas membaca dengan saksama, lalu menatap wajah istrinya. Kamu kelihatan ragu. Olivia mengangguk pelan. Raka akan datang. Hening beberapa detik. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah Olivia dengan penuh pengertian. Ia tahu betapa masa lalu itu masih membekas, meski mereka kini telah membangun kebahagiaan mereka sendiri. Aku ikut kamu, kalau kamu mau datang, ujar Dimas akhirnya. Tapi kehadiranmu di sana bukan buat balas dendam. Bukan buat pamer. Tapi buat menunjukkan bahwa kamu tetap berdiri, bahwa kamu baik-baik saja. Olivia menunduk. Kata-kata Dimas selalu seperti selimut, menenangkan dan menguatkan. Reuni itu bukan cuma soal masa lalu, lanjut Dimas. Kadang, itu panggung untuk menunjukkan bahwa kita berhasil melewati masa sulit dan tetap waras. Ia menyentuh tangan Olivia. Kamu nggak harus buktiin apa-apa, Liv. Tapi kalau kamu mau pergi, pergilah dengan kepala tegak. Karena kamu nggak kalah. Kamu justru yang menang. Olivia terdiam. Air matanya mengambang di pelupuk. Ia menatap suaminya,
Pria sederhana yang memberinya segalanya tanpa pernah meminta balasan. Cinta, ketenangan, rumah yang hangat, dan tempat berpulang. Kalau kamu yakin, aku akan datang, bisiknya. Hari reuni pun tiba. Hotel Arya Grand berdiri megah di tengah kota. Ruangannya telah dihias dengan balon warna netral. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang, alumni Central Project," dan meja-meja panjang yang penuh makanan ringan dan cendera mata. Olivia datang mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, dengan potongan elegan yang membuatnya tampak anggun dan dewasa. Rambutnya disanggul rapi, dan make-up natural mempertegas keindahan wajahnya yang tenang. Dimas berjalan di sampingnya dengan kemeja putih bersih dan celana bahan abu-abu. Meski penampilannya tidak mencolok, namun karisma tenang yang ia pancarkan membuat banyak mata memandang. Saat mereka memasuki ruangan, beberapa orang langsung menoleh. Beberapa mengenali Olivia, dan terlihat kaget. Wajah-wajah itu dulu menyaksikan keruntuhan rumah tangganya bersama Raka. Dulu, mereka ikut berbisik-bisik di pantry, ikut memandangnya dengan kasihan. Namun kini, perempuan yang dulu tampak lemah itu kembali dengan aura yang berbeda, tenang, percaya diri, dan tak lagi bergantung pada siapapun. "Olivia? Astaga, itu kamu?" Seorang rekan lama, Rani, mendekat dengan senyum lebar. Olivia tersenyum ramah. "Hai, Rani. Lama nggak ketemu." "Gila, kamu tambah cantik. Ini suamimu?" tanya Rani sambil menoleh ke arah Dimas. Dimas mengangguk sopan. "Saya Dimas. Senang bisa bertemu." "Kamu kelihatan bahagia banget sekarang," ujar Rani sambil berbisik, matanya berbinar. "Aku dulu sempat kasihan, tahu nggak? Tapi sekarang lihat kamu, wow." Olivia tertawa kecil. Hidup selalu punya cara membalikan keadaan, ya. Tak lama, acara pun dimulai. MC menyambut para alumni dengan meriah, dan suasana menjadi ramai. Beberapa mantan manajer diundang ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Di antaranya, nama Raka disebut. Clara juga hadir, berdiri dengan anggun di barisan depan, mengenakan gaun bling-bling berkilauan dan sepatu berhak tinggi. Ia terlihat bangga, tangannya menggenggam erat lengan Raka saat mereka berjalan ke depan. Begitu mata mereka bertemu, Raka dan Clara sempat terhenti. Raka menatap Olivia lama, terkejut, gugup, dan seolah tak percaya. Clara langsung mencubit lengan suaminya, menyadarkan bahwa semua mata sedang tertuju pada mereka. "Terima kasih atas undangannya," ucap Raka di atas panggung. Suaranya terdengar bergetar. "Saya tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan banyak wajah familiar di sini. Dan beberapa yang sangat berarti di masa lalu." Kalimat itu, entah disadari atau tidak, membuat Clara mencelos. Ia menoleh ke arah penonton dan langsung melihat Olivia yang duduk tenang di kursinya, menggenggam tangan suaminya sambil tersenyum samar. Senyum itu menusuk Clara lebih dalam daripada komentar pedas apapun. Acara berlangsung meriah. Ada sesi bincang santai, makan malam, hingga sesi foto bersama. Di sela-sela acara, beberapa mantan rekan kerja mengerubungi Olivia, memuji penampilannya, menanyakan kabar, bahkan mengatakan betapa mereka dulu salah menilai keadaannya. "Waktu itu kami kira kamu nggak akan bisa bangkit lagi," ucap salah satu mantan HRD, Bu Lilis. Olivia hanya tersenyum. "Kadang, bangkit itu soal waktu. Bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tapi karena tahu diri kita berharga." Dimas mendengarkan dari belakang. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya tak pernah lepas dari istrinya. Ia tahu, malam ini adalah momen penting dalam perjalanan Olivia. Sebuah penutup yang manis dari bab kelam masa lalu. Dan justru di tengah keramaian itulah, Clara mendekat. "Olivia," sapa Clara, suaranya halus namun syarat dengan tekanan. Olivia menoleh. "Clara." Mereka saling menatap.
Sekilas, seperti dua perempuan yang dulu pernah berperang diam-diam. Tanpa darah, tanpa suara, tapi saling melukai. Aku nggak nyangka kamu datang, kata Clara. Matanya menyapu Olivia dari atas ke bawah. Kelihatan sehat. Olivia tersenyum. Terima kasih. Kamu juga tampak bersinar. Clara tertawa kecil. Tentu. Hidupku penuh berkah. Olivia mengangguk pelan. Kita semua punya definisi berkah masing-masing, ya. Clara terdiam sejenak. Lalu matanya melirik Dimas yang sedang menyapa salah satu peserta reuni. Itu suamimu? Iya, Dimas. Biasa banget, ya, kata Clara sambil tertawa kecil, walau nadanya getir. Olivia menatap mata Clara dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang, tapi tidak pernah menyakitiku. Dan dia, ayah yang luar biasa untuk anak-anakku. Clara tercekat. Seketika, semua sindiran, semua unggahan glamor, semua perhiasan yang menempel di tubuhnya, terasa tidak ada artinya. Karena di depan matanya, berdiri seorang perempuan yang pernah ia anggap kalah, namun kini justru berdiri lebih tinggi. Clara kembali ke sisi Raka dengan wajah masam. Raka menatapnya heran. Kamu kenapa? Bisiknya. Clara tak menjawab. Ia hanya mengeratkan genggamannya dan membuang wajah ke arah lain. Dan saat itu pula, Raka diam-diam kembali melirik Olivia. Tapi bukan karena cinta lama, bukan karena penyesalan semata. Melainkan karena ia tahu, di depan sana, ada perempuan yang telah melewati badai dan keluar lebih kuat. Ia, Raka, pernah punya kesempatan membahagiakan perempuan itu. Tapi kini, perempuan itu sudah dimiliki oleh pria lain. Dan mereka bahagia dengan cara yang tak bisa dibeli. Malam itu, usai menghadiri reuni, Olivia duduk di teras rumah bersama secangkir teh yang tak kunjung ia teguk. Dimas sudah tidur, anak-anak pun terlelap. Tapi pikirannya terus mengembara, menariknya pada kenangan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kehadiran Raka dan Clara di reuni barusan ternyata menyisakan lebih dari sekadar pertemuan. Ia merasa seperti dibawa kembali ke titik paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat dirinya diceraikan oleh pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, setelah sekian tahun menanti hadirnya buah hati. Kenangan itu masih jelas, masih utuh. Dan malam ini, seolah menyala kembali. 4 tahun lalu. Pagi itu, udara terasa begitu menyesakan. Olivia berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk Raka. Tangannya gemetar saat membolak-balik roti di atas wajan. Sementara matanya tampak sembab. Semalaman ia tak tidur, menangis dalam diam, lagi dan lagi, karena hasil tes kehamilan yang kembali negatif. Sudah tahun keempat mereka menikah, dan setiap bulan selalu berakhir dengan kekecewaan. Olivia telah menjalani berbagai terapi, meminum obat hormon, bahkan rela berhenti dari pekerjaannya demi fokus pada program kehamilan. Tapi semuanya tetap sia-sia. Liv, panggil Raka dari ruang makan. Suaranya dingin, tak seperti biasanya. Olivia keluar dengan nampan berisi sarapan. Ini sarapanmu. Aku bikin roti panggang dan... Aku nggak lapar, potong Raka. Olivia terdiam. Ia mencoba duduk di seberang, tapi Raka menggeser kursinya menjauh. Ada yang mau aku bicarakan, katanya tanpa menatap. Olivia menahan napas. Perasaannya tidak enak. Beberapa hari ini aku berpikir, lanjut Raka. Kita sudah mencoba segalanya. Tapi kenyataannya, kamu tetap nggak bisa hamil. Raka, aku masih dalam pengobatan. Dokter bilang. Berapa lama lagi, Liv? Raka menatapnya tajam. Sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang nggak pasti? Olivia menahan air mata. Kamu bilang kita akan melewati ini bareng-bareng. Dulu aku bilang iya. Raka berdiri, suaranya mulai meninggi. Tapi aku manusia, Liv.
Aku punya kebutuhan. Aku butuh istri, bukan pasien. Perkataan itu menampar Olivia seperti cambuk. Dadanya sesak, seolah semua upaya dan pengorbanannya tak ada artinya. Jadi, kamu menyerah. Suaranya bergetar. Aku sudah mantap, kata Raka dengan nada dingin. Aku akan ajukan gugatan cerai. Aku sudah lelah hidup dalam rumah yang sunyi dan penuh tekanan ini. Olivia menatapnya tak percaya. Setelah semua yang kita lewati? Setelah semua usahaku, kamu malah tinggalkan aku. Raka tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah. Dan dari situlah semuanya runtuh. Beberapa minggu setelahnya, Olivia resmi diceraikan. Ia keluar dari rumah dengan hanya membawa koper kecil dan setumpuk rasa malu. Keluarganya pun sempat menyalahkannya. Menganggapnya tidak cukup sempurna sebagai istri karena tak mampu memberi keturunan. Di satu titik, Olivia sempat berpikir bahwa mungkin ia memang tidak pantas dicintai. Ia menutup semua media sosial, memutus kontak dengan banyak teman, dan menghabiskan hari-harinya dalam kamar kecil di rumah orang tuanya, berbaring dengan mata bengkak dan hati kosong. Hingga akhirnya, seseorang datang mengetuk pintu kehidupannya kembali. Dimas. Pria itu adalah teman SMA-nya yang dulu tidak terlalu dekat, tapi selalu menyapa ramah tiap kali bertemu. Dimas mendengar kabar tentang perceraian Olivia dari seorang teman lama, dan tanpa ragu, ia menghubunginya. Saat pertama kali bertemu kembali, Olivia masih dalam kondisi rapuh. Tapi Dimas tidak menghakimi. Ia tidak menanyakan tentang masa lalu. Ia hanya hadir, membawa tawa, cerita ringan, dan ketulusan yang perlahan menghangatkan hati Olivia. Aku nggak peduli masa lalumu, ujar Dimas di suatu sore. Aku cuma peduli, apa kamu masih percaya bahwa kamu layak bahagia? Pertanyaan itu membuat Olivia menangis sejadi-jadinya. Dan dari sanalah semuanya mulai berubah. Perlahan, ia membuka pintu hatinya lagi. Ia mulai menulis jurnal, mengikuti terapi psikologis, dan menemukan kembali makna hidup. Lalu, saat Dimas melamarnya dengan satu cincin sederhana dan senyum penuh keyakinan, Olivia tahu ia tak akan menyesal. Olivia tersadar dari lamunannya saat angin malam meniup helai rambutnya. Ia menyentuh pipinya. Basah. Ternyata, air mata itu kembali jatuh tanpa ia sadari. Tapi berbeda dari dulu. Kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia bersyukur telah melewati badai itu, bersyukur karena dipatahkan di waktu yang tepat, agar bisa disatukan dengan orang yang lebih layak. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menatap foto bersama Dimas dan kedua anaknya. Ziva yang pintar dan cerewet, Zidan yang lucu dan penurut, keduanya bukan darah daging Dimas. Tapi pria itu mencintai mereka seperti anak sendiri. Dan justru setelah tidak lagi berharap, Tuhan menghadiahkan Olivia kehamilan pertamanya dari Dimas. Kehamilan yang datang tanpa direncanakan, tapi sangat dinanti. Sambil memeluk perutnya yang mulai membuncit, Olivia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan, karena kau tak pernah meninggalkanku." Pagi harinya, Dimas mendapati Olivia tertidur di sofa teras, masih dengan ponsel di genggaman dan selimut menyelimuti tubuhnya. Ia mengangkat tubuh istrinya dengan hati-hati dan membawanya ke kamar. Sebelum menutup pintu, Dimas menatap wajah Olivia yang damai, lalu membisikkan pelan, "Aku akan selalu melindungimu, Liv. Selalu." Langit sore memerah kejinggaan, memantulkan warna keemasan yang hangat di balik jendela kamar Olivia. Ia duduk di meja kecil di sudut ruangan, menyisir rambutnya dengan perlahan sambil menatap bayangannya di cermin. Di balik pantulan itu, ia tak hanya melihat dirinya yang kini menjadi seorang istri dan ibu, tetapi juga seorang perempuan yang pernah hancur, lalu bangkit kembali dengan penuh luka yang dijahit oleh cinta yang tulus. Dan nama dari semua itu adalah Dimas. Olivia masih ingat betul bagaimana pertemuan kembali mereka dimulai. Ia bahkan tak berniat membuka hati pada siapapun saat itu.
Dunia serasa menutup pintu baginya, dan yang tersisa hanyalah ruangan gelap bernama kecewa. 1 tahun setelah perceraiannya dengan Raka, Olivia masih tinggal bersama orang tuanya. Ia tidak banyak berbicara, tidak juga bersosialisasi. Hari-harinya hanya diisi dengan membaca buku atau menatap langit dari jendela kamar. Ibunya sempat memintanya pergi berlibur atau sekadar bertemu teman-teman lama, tapi Olivia selalu menolak dengan senyum tipis. Hingga suatu sore, ponselnya berdering dengan nama yang tidak ia duga, Dimas Setiawan. "Olivia? Kamu masih ingat aku?" Suara di seberang terdengar akrab tapi asing, seakan berasal dari masa lalu yang sudah lama ia simpan di dalam laci ingatan. "Dimas." Olivia nyaris tak percaya. "Ya, kita teman satu angkatan dulu. Aku dapat kabar tentang kamu. Maaf kalau aku lancang menghubungi." Olivia terdiam. Sekian banyak orang yang dulu dekat dengannya memilih menjauh saat ia berada di titik terendah. Tapi Dimas, yang bahkan bukan orang yang benar-benar dekat dahulu, tiba-tiba datang membawa suara yang hangat. Mereka mulai mengobrol. Awalnya canggung, namun perlahan mengalir. Dimas tidak menanyakan hal-hal menyakitkan. Ia hanya berbagi cerita tentang kehidupannya yang sederhana, tentang pekerjaannya sebagai pengembang perangkat lunak freelance, dan tentang bagaimana ia sering merasa kesepian juga. "Aku nggak pernah menikah," kata Dimas di suatu malam. "Kenapa?" Olivia bertanya pelan. "Aku menunggu orang yang tepat. Tapi mungkin dia nggak datang-datang karena lagi sibuk menyembuhkan lukanya," jawab Dimas, disertai tawa kecil. Olivia tertawa juga. Tawa pertamanya setelah berbulan-bulan. Pertemuan pertama mereka terjadi sebulan setelah obrolan pertama itu. Dimas datang ke rumah Olivia dengan membawa bunga matahari dan setoples cookies buatan ibunya. Ia mengenakan kemeja biru muda yang disetrika rapi, namun yang membuat Olivia tertegun adalah tatapan mata Dimas. Tatapan yang tidak menilai, tidak menyelidik, hanya menerima. "Kamu kelihatan lebih segar dari suaramu di telepon," kata Dimas sambil tersenyum. "Kamu juga kelihatan lebih dewasa dari bayanganku waktu SMA," balas Olivia. Mereka duduk di teras belakang rumah, membicarakan banyak hal. Tentang film, buku, hobi lama, dan bahkan tentang rasa takut untuk memulai kembali. Dimas mendengarkan setiap kata Olivia dengan serius, dan ketika Olivia tanpa sadar menyebut soal mantan suaminya, Dimas tidak menunjukkan ekspresi simpati yang membuatnya tidak nyaman. Sebaliknya, ia hanya mengangguk pelan, seolah mengatakan, "Aku di sini, dan aku tidak akan pergi meski kamu pernah patah." Sejak hari itu, Dimas mulai hadir lebih sering. Kadang datang membawa makanan favorit Olivia. Kadang hanya mengajaknya berjalan kaki sore-sore sambil mengobrol ringan. Tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntut. Di suatu malam yang tenang, saat langit bertabur bintang, Dimas duduk di beranda rumah Olivia sambil menatap langit. "Liv," katanya, lirih, "kamu tahu kenapa aku selalu datang ke sini?" Olivia menoleh. "Karena aku merasa tenang saat bersamamu. Kamu adalah luka yang tidak membuatku takut, tapi justru membuatku ingin menjaga." Olivia nyaris tak bisa menahan air matanya saat itu. Waktu berjalan. Hubungan mereka semakin dalam. Hingga akhirnya, pada hari ulang tahun Olivia yang ke-31, Dimas melamarnya. Bukan dengan pesta besar, bukan dengan kejutan mewah. Hanya Dimas, berlutut di taman kecil belakang rumah orang tua Olivia, dengan sebuah cincin sederhana di tangan kanan dan sebuket bunga liar di tangan kiri. "Olivia, maukah kamu menikah denganku? Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya hati yang akan selalu memilihmu setiap hari." Olivia mengangguk, dengan air mata mengalir deras di pipinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa layak dicintai tanpa syarat. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa sahabat. Tapi yang Olivia rasakan bukan sekadar momen bahagia, melainkan penyembuhan. Bersama Dimas,
Ia kembali belajar tertawa. Ia belajar percaya lagi bahwa hidup bisa indah meski pernah hancur. Dan hadiah paling tak terduga datang 3 bulan setelah pernikahan mereka, saat Olivia merasa mual terus-menerus dan memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. "Selamat ya, Bu Olivia. Anda hamil," ucap dokter dengan senyum lebar. Olivia membeku di tempat. Ia sempat mengira dirinya tidak bisa hamil lagi. Dokter dulu sempat bilang, kemungkinan kecil sekali karena ada gangguan hormon. Tapi nyatanya, Tuhan punya caranya sendiri. Ia menelepon Dimas saat keluar dari klinik, dan suaranya gemetar ketika mengabarkan kabar gembira itu. "Aku hamil, Mas. Aku hamil." Dimas tidak menjawab seketika. Hanya ada hening beberapa detik, lalu suara tangis tertahan dari seberang. "Alhamdulillah. Terima kasih, Liv. Terima kasih udah mau jadi bagian hidupku." 9 bulan kemudian, Zidan dan Ziva lahir. Anak kembar yang tak hanya membawa cahaya baru dalam hidup Olivia, tapi juga bukti bahwa ia bukan mandul, bukan perempuan yang gagal seperti tuduhan masa lalu. Dan Dimas. Dimas mencintai mereka sejak pertama kali menatap mereka. Ia belajar mengganti popok, membuat susu malam hari, bahkan menyanyi lulabi yang fals hanya agar Ziva tertawa. Ia bukan hanya seorang ayah tiri, tapi juga ayah sejati, tanpa pamrih, tanpa syarat. Kini, ketika Olivia menatap kehidupan yang mereka bangun bersama, ia tak bisa tidak bersyukur. Setiap luka yang dulu terasa mematikan, ternyata hanyalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih tulus. Dan Dimas adalah jawaban dari semua doa yang pernah ia panjatkan dalam tangis. Dalam hati, Olivia berbisik, jika waktu bisa kembali, aku tetap akan memilih jalan yang sama. Karena pada akhirnya, Tuhan menggantikan semua kesedihan dengan hadiah terindah, bernama Dimas dan keluarga kecil ini. Pagi itu, langit tampak lebih biru dari biasanya. Udara membawa aroma embun dan bunga-bunga yang baru saja mekar di halaman belakang rumah. Tapi bukan langit atau bunga yang membuat dada Olivia bergetar hari itu, melainkan 2 garis merah yang tertera jelas di alat tes kehamilan di tangannya. Ia menatap benda kecil itu tanpa berkedip, matanya membesar, dan tangan gemetar perlahan. "Ya Tuhan, beneran?" bisiknya lirih. Jantungnya berdetak cepat. Tubuhnya seolah membeku. Ia tidak tahu harus bahagia, menangis, atau justru takut berharap. Ingatan akan masa lalunya, akan setiap kata hinaan dari Raka, datang seperti ombak di malam badai. "Kamu itu mandul, Liv. Kita udah berusaha bertahun-tahun, dan gak ada hasil. Aku butuh keturunan. Ini gak bisa diteruskan." Suara itu masih menyakitkan, meski waktu sudah jauh berlalu. Namun kini, kenyataan menampar ketakutan itu. Ia hamil. Dimas baru saja turun dari motor saat melihat Olivia berdiri di pintu depan dengan wajah yang tak biasa. Ia buru-buru memarkirkan kendaraannya, melepas helm, dan melangkah cepat. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Dimas, khawatir. Olivia tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan, lalu meraih tangan suaminya. Tangannya masih dingin, tapi senyum mulai terbentuk di bibirnya. "Mas, aku..." Olivia mencoba berbicara, suaranya tersendat. "Aku hamil." Dimas terdiam. Matanya menatap Olivia lekat-lekat, seolah berusaha memastikan apa ia tidak salah dengar. "Hamil?" ulangnya pelan. Olivia mengangguk, dan air matanya jatuh seketika. Tangis bahagia, rasa takut, dan harapan bercampur menjadi satu, seperti badai yang berubah menjadi hujan gerimis yang menenangkan. Tanpa berkata apa-apa, Dimas langsung memeluknya. Erat, hangat, lalu membisikkan kata-kata yang tak pernah Olivia dengar dari siapapun selama ini. "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah percaya lagi pada hidup." Hari-hari berikutnya berubah menjadi petualangan yang penuh perasaan.
Olivia menjalani pemeriksaan ke dokter kandungan, dan disinilah kabar mengejutkan lainnya muncul. "Selamat ya, Bu Olivia," kata dokter sambil tersenyum lebar. "Hasil USG menunjukkan janin berkembang dengan baik, dan ada 2 kantung ketuban. Selamat, ibu mengandung anak kembar." Kamar pemeriksaan mendadak hening. Olivia dan Dimas saling menatap dengan ekspresi campur aduk. Bibir Olivia bergetar, napasnya tercekat. Sementara Dimas justru tertawa kecil, seolah ingin memastikan bahwa ini semua bukan mimpi. "Anak kembar." Dimas mengulang dengan nada tak percaya. "Masya Allah." Olivia akhirnya ikut tertawa, walau air mata sudah menetes dari sudut matanya. Rasa syukur memenuhi dadanya. Bukan hanya hamil, tapi anak kembar. Seolah Tuhan sedang menunjukkan kuasanya, bahwa Olivia tidak hanya mampu mengandung, tetapi diberi berkah yang berlipat-lipat dari yang dulu dikatakan mustahil. Namun, kehamilan bukan tanpa perjuangan. Trimester pertama cukup menantang bagi Olivia. Ia kerap merasa mual, pusing, dan mudah lelah. Suatu pagi, ia terbangun dengan perut terasa mual luar biasa, dan segera berlari ke kamar mandi. Dimas, yang sedang bersiap kerja, langsung menghampiri dan memeluknya dari belakang sambil menepuk-nepuk punggungnya. "Nggak apa-apa, sayang. Ini tandanya anak-anak kita sehat di dalam," katanya lembut. Dimas selalu ada di sisinya. Ia yang memasak, menyiapkan makan, bahkan menyisir rambut Olivia saat istrinya terlalu lelah untuk mengangkat tangan. Ia selalu mencium kening Olivia setiap malam sambil berbisik, "Bertahan ya, untuk kita dan anak-anak." Bagi Olivia, perhatian itu adalah hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, saat ia berjuang menjalani program kehamilan dengan Raka, ia melakukan semuanya sendiri. Suntik hormon, diet ketat, periksa ke dokter. Semuanya ia jalani tanpa pendampingan, hanya untuk mendengar cemoohan pada akhirnya. Tapi kini, segalanya berbeda. Dimas tak hanya mencintainya, tapi juga mencintai perjuangannya. Suatu malam, saat usia kandungan Olivia menginjak 5 bulan, mereka duduk di ruang keluarga yang hangat. Hujan turun di luar jendela, dan cahaya kuning dari lampu membuat suasana terasa tenang. "Mas," Olivia bersuara lirih. Sahut Dimas sambil menyelimuti kaki Olivia. "Kalau nanti mereka lahir, kamu gak keberatan bantuin aku urus mereka?" Dimas tertawa kecil, lalu menunduk mencium perut istrinya yang sudah membuncit. "Sayang, aku gak sabar pengin gendong mereka. Aku yang gantiin popok, mandiin, jagain mereka tidur. Pokoknya, kamu tinggal istirahat aja." Olivia tersenyum, tapi sorot matanya masih menyimpan satu kekhawatiran. "Aku cuma takut, nanti kalau mereka tahu tentang masa lalu aku, tentang siapa ayah kandung mereka sebenarnya." Dimas menatap mata Olivia dengan serius. "Dengar, Liv. Mereka bukan hasil masa lalu. Mereka adalah anugerah dari perjalanan kita. Mereka lahir dari cinta yang tulus, dan aku akan jadi ayah mereka, bukan karena darah, tapi karena kasih sayang. Itu lebih dari cukup." Jawaban itu membuat air mata Olivia kembali menetes. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang yang mencintainya seperti ini, bahkan lebih dari yang ia angankan. Minggu demi minggu berlalu. Setiap hari, Olivia merasakan kehidupan dalam dirinya tumbuh dan bergerak. Saat pertama kali merasakan tendangan lembut dari dalam perutnya, ia menjerit kecil, lalu memanggil Dimas yang sedang menata rak buku. "Mas!" Dia nendang. "Aku ngerasain." Dimas buru-buru berlari ke arahnya, meletakkan tangan di perut istrinya. Ia menanti, dengan tatapan antusias seperti anak kecil menunggu hadiah ulang tahun. Beberapa detik kemudian, gerakan kecil terasa lagi. Dimas menatap Olivia dengan mata berkaca-kaca. "Mereka ngerespon aku," gumamnya. Lalu Dimas mendekatkan mulutnya ke perut Olivia.
Zidan, Ziva, ini ayah. Terima kasih udah hadir dalam hidup kami. Olivia tertawa dan menangis di saat bersamaan. Menjelang bulan ke-7, rumah kecil mereka mulai dipenuhi perlengkapan bayi. Tempat tidur bayi mungil, baju-baju lucu, dan boneka berjejer di sudut kamar. Dimas bahkan mengecat sendiri dinding kamar bayi dengan warna lembut yang menenangkan. Setiap malam, mereka duduk di kamar itu, membayangkan dua malaikat kecil yang sebentar lagi akan hadir. Liv, kata Dimas suatu malam. Kalau nanti mereka lahir, aku pengin bikin acara syukuran kecil. Aku pengin semua orang tahu betapa bangganya aku jadi suamimu dan ayah mereka. Olivia memeluk Dimas erat. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sempurna. Tapi cinta seperti ini adalah bentuk paling utuh dari keberanian. Keberanian untuk percaya lagi, memberi lagi, dan hidup lagi, meski pernah patah. Hari demi hari berlalu, dan saat Olivia menatap bayangan tubuhnya yang semakin besar di cermin, ia tak lagi melihat perempuan yang dihina karena tidak bisa memberi keturunan. Ia melihat perempuan yang kuat, yang mampu melewati luka demi luka, dan kini sedang mempersiapkan keajaiban terbesar dalam hidupnya. Anak kembar yang sedang ia kandung bukan sekadar hadiah. Mereka adalah jawaban dari setiap doa dalam tangis panjang yang pernah ia panjatkan. Dan kehadiran Dimas adalah bukti bahwa tidak semua lelaki akan meninggalkan saat keadaan terburuk. Ada yang datang, justru ketika dunia sudah runtuh, dan membangunnya kembali dari awal. Dengan cinta. Sabtu sore yang syahdu menyambut hari yang telah lama ditandai di kalender Olivia. Undangan reuni kantor lama yang dulu sempat membuatnya bimbang, kini justru menjadi panggung takdir. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan, inilah aku sekarang, lebih baik, lebih bahagia, lebih berharga. Di cermin, Olivia tampak begitu menawan. Gaun panjang berwarna nude yang lembut membalut tubuhnya yang tengah hamil tua. Meski kehamilan membuat tubuhnya berubah, justru aura keibuan dan ketenangan dari wajahnya membuatnya bersinar. Rambutnya digelung sederhana, riasan natural mempertegas sorot matanya yang teduh. "Mas, aku gemukan ya?" tanyanya sambil menatap cermin dengan senyum ragu. Dimas mendekat dari belakang, merangkulnya dengan kedua tangan dan mengecup pelipisnya lembut. "Kamu cantik. Anak-anak kita pasti bangga punya ibu secantik kamu," bisiknya. Olivia tersenyum, lalu menunduk menatap perutnya yang membuncit. Kedua janin dalam rahimnya bergerak perlahan, seolah merasakan semangat sang ibu. Venue reuni itu adalah sebuah restoran mewah di pusat kota. Suasana ramai dengan tawa, pelukan, dan percakapan nostalgia. Mantan rekan-rekan kerja saling menyapa, membicarakan masa lalu, karir, dan perubahan hidup yang mereka alami. Olivia melangkah masuk dengan Dimas menggandeng tangannya. Ia tidak canggung, tidak juga tegang. Ia hanya ingin menikmati momen ini. Matanya menatap sekeliling, mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Beberapa orang langsung melirik ke arahnya. Sebagian besar nyaris tak mengenalinya, hingga mereka melihat senyum khas yang dulu selalu menghiasi sudut meja kerja kantor. "Olivia?" sapa seseorang ragu. Olivia menoleh, lalu tersenyum. Iya. Hai, Lala." Lala memeluknya hangat. "Ya ampun, kamu makin cantik. Udah lama banget kita nggak ketemu." Mereka mengobrol sebentar, dan dalam waktu singkat, kehadiran Olivia menyebar seperti bisik-bisik di udara. Beberapa mantan kolega menghampiri, memuji, bertanya kabar, hingga memuji Dimas yang tampak gagah dan tenang di sisi Olivia. Namun, tak semua menyambut dengan senyum. Di sisi ruangan, Clara berdiri kaku. Ia mengenakan gaun merah menyala, riasan bold, dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahnya terdengar nyaring. Di sampingnya, Raka tampak formal dengan jas hitam dan dasi gelap. Tapi matanya tak pernah lepas dari satu arah,
ke Olivia. Matanya membesar. Napasnya terasa tertahan. Seolah dunia berhenti sejenak. Itu Olivia? Raka nyaris tak mengenal wanita yang kini berdiri anggun di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang memujinya. Ia tak lagi tampak seperti wanita kusam yang dulu ia tinggalkan. Tidak ada bekas luka di wajah itu, yang ada hanya cahaya kebahagiaan. Sementara Clara menggenggam tangan Raka erat, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Wanita yang selama ini ia anggap mandul dan tidak menarik, kini berdiri dengan perut yang jelas-jelas hamil, dan bukan dengan sembarang pria. Dimas, yang mengenali Raka dan Clara dari cerita Olivia, hanya mengangguk sopan dari kejauhan. Tapi sorot matanya jelas mengatakan, "Lihatlah, siapa yang benar-benar kehilangan." Olivia pura-pura tidak melihat mereka. Ia terus berbicara dengan beberapa teman lama yang kini justru lebih menghargainya. Namun ketika langkah kakinya tak sengaja mendekat ke arah Raka dan Clara, momen itu tak bisa lagi dihindari. "Olivia?" Suara Raka akhirnya keluar. Olivia menoleh, seolah baru sadar kehadiran mereka. Ia tersenyum sopan. "Oh, Raka. Clara. Lama nggak ketemu ya?" Clara memaksakan senyum. "Kamu hamil?" "Alhamdulillah, iya," jawab Olivia sambil mengelus lembut perutnya. "Kembar." Raka menelan ludah. "Kembar? Kamu bisa hamil?" Nadanya seperti tak percaya. Olivia menatap Raka dengan tenang. Tatapannya tidak membalas dendam, tapi cukup tajam untuk membuat Raka merasa bodoh. "Ternyata bisa." "Ya, tapi bukan kamu yang jadi ayahnya." Clara tercekat. Wajahnya mulai menegang. "Kenalkan." Olivia menoleh ke Dimas yang menghampiri. "Ini suamiku, Dimas." Dimas mengulurkan tangan sopan. "Saya Dimas. Senang bisa bertemu." Raka menyambut dengan tangan kaku. Ia tidak mampu berkata banyak. Dunia seolah memutar balik kenyataan yang selama ini ia bangun bersama Clara, bahwa Olivia adalah masa lalu yang tak punya masa depan. Namun di hadapannya sekarang, berdiri sosok wanita yang bahkan jauh lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. "Selamat ya," gumam Raka pelan. Suaranya seperti disedot ke dalam lubang kosong. "Terima kasih," jawab Olivia tulus. Clara menatap Olivia dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu berubah banyak ya. Sering ke klinik kecantikan, ya?" Olivia tertawa kecil. "Enggak. Cuma bahagia." Jawaban sederhana itu menghantam harga diri Clara seperti palu godam. Karena memang, tidak ada yang lebih memancarkan kecantikan selain hati yang tenang dan hidup yang penuh cinta. Setelah pertemuan canggung itu, Olivia dan Dimas kembali bergabung dengan kerumunan. Banyak yang memuji betapa serasinya mereka. Banyak pula yang berbisik kagum, melihat bagaimana Olivia kini bersinar tanpa bantuan siapapun. Raka berdiri di sudut ruangan, menatap kosong ke arah Olivia. Tangannya mengepal. Ia ingat betul bagaimana ia menyakiti wanita itu. Bagaimana ia percaya pada omongan Clara, bahwa Olivia tak berguna karena tak bisa memberi keturunan. Ia ingat betapa dinginnya kata-kata yang ia ucapkan waktu menceraikannya. Tanpa rasa kasihan. Tanpa pertimbangan. Dan kini, wanita itu tersenyum bahagia bersama pria lain. Pria yang jelas-jelas lebih baik darinya dalam segala hal. "Kenapa kamu diam terus?" tanya Clara pelan. Raka tidak menjawab. Clara tahu, sesuatu dalam diri Raka retak. Ia merasa terancam. Bukan karena Olivia berusaha merebut kembali Raka. Tapi karena kini ia sadar, apa yang dulu ia menangkan, adalah sesuatu yang tidak berharga. Menjelang akhir acara, MC reuni meminta beberapa orang untuk memberikan kesan pesan. Salah satu panitia memanggil Olivia. Dengan langkah anggun, Olivia berdiri di depan, menggenggam mikrofon.
Semua mata menatap ke arahnya. Termasuk sepasang mata yang menyimpan penyesalan dan iri. Saya Olivia. Dulu saya pernah bekerja di sini. Mungkin banyak yang masih ingat. Saya hanya ingin bilang, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan saya dulu. Waktu saya resign, saya sedang berada di titik paling rendah dalam hidup saya. Tapi saya percaya, setiap luka yang kita alami, jika kita rawat dengan baik, akan tumbuh menjadi kekuatan yang luar biasa. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di hadapannya. Dan hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu bahwa tidak ada masa lalu yang bisa menentukan siapa kita. Karena yang terpenting adalah siapa yang berjalan bersama kita hari ini. Semua terdiam. Dimas menatapnya penuh bangga. Raka menunduk. Clara mengepalkan jemarinya diam-diam. Tepuk tangan pun bergema di ruangan itu. Bukan hanya karena kata-kata Olivia yang menyentuh, tapi karena kehadirannya membawa semangat baru, bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Malam itu, saat mereka sudah kembali ke rumah, Olivia duduk di ranjang sambil memegang perutnya. Zidan dan Ziva pasti capek ikut acara reuni, bisiknya sambil tertawa pelan. Dimas duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala ke bahu Olivia. Kamu luar biasa hari ini. Kamu yakin? Tanya Olivia. Aku yakin, jawab Dimas. Dan Raka pasti sadar kalau dia kehilangan hal terbaik dalam hidupnya. Olivia menoleh. Aku nggak peduli lagi. Aku cuma bersyukur. Tuhan nggak membiarkanku terlalu lama bersama orang yang salah. Dimas menggenggam tangannya erat. Dan sekarang kamu bersama orang yang benar, gumamnya. Olivia menatap suaminya dalam-dalam. Dan aku bahagia. Hujan mengguyur kota sejak pagi. Langit mendung, seolah mewakili hati seseorang yang gelisah menahan beban masa lalu. Di dalam mobilnya yang terparkir di seberang kafe tempat Olivia biasa duduk santai bersama Dimas, Raka menatap lekat ke arah jendela. Sudah hampir 1 jam ia menunggu, menimbang-nimbang keberaniannya. Sesuatu di dalam hatinya tak kunjung tenang sejak reuni tempo hari. Tatapan Olivia, senyumnya yang teduh, serta kabar kehamilan anak kembar dari pria lain, semuanya menghantamnya tanpa ampun. Sesuatu di dalam dirinya seolah terbakar oleh rasa bersalah. Bukan hanya karena meninggalkan Olivia, tapi karena selama ini ia percaya pada kebohongan. Akhirnya, saat Olivia terlihat keluar dari kafe sambil menenteng tas belanja kecil, Raka pun turun dari mobil. Ia memanggil pelan, namun cukup terdengar oleh Olivia. Olivia. Langkah Olivia terhenti. Ia menoleh, dan mendapati sosok yang sama sekali tak ia harapkan. Raka. Raka menghampiri dengan ekspresi canggung. Boleh bicara sebentar? Olivia menatapnya sejenak. Hujan mulai turun lagi, tapi pelan. Kalau kamu datang untuk bicara soal reuni tempo hari, aku rasa tak ada lagi yang perlu diulang. Tidak, potong Raka cepat. Aku datang bukan sebagai orang masa lalu, tapi sebagai seseorang yang butuh minta maaf. Dengan sebenar-benarnya. Olivia menghela napas, lalu menunjuk bangku kecil di bawah atap toko. Mereka duduk, tak saling tatap. Raka mengeluarkan selembar amplop dari sakunya. Tangannya bergetar saat menyerahkannya ke Olivia. Aku baru tahu beberapa hari lalu, dan aku harus kasih tahu kamu. Olivia mengambil amplop itu, membukanya pelan. Matanya menatap hasil tes laboratorium yang sudah menguning. Di situ tertulis namanya, tapi diagnosa kesuburannya negatif palsu. Di balik kertas itu, ada hasil tes lain, yang sebenarnya positif dan normal. Ditandatangani oleh dokter yang berbeda. Tanggalnya sama. Ini? Suara Olivia tercekat. Aku dapat ini waktu Clara tak sengaja meninggalkannya di dalam laci rumah. Aku konfrontasi dia.
Dan akhirnya dia ngaku. Olivia membeku. Jantungnya berdegup cepat. Dulu Clara manipulasi hasil tes kamu. Dia ingin aku ninggalin kamu karena dia tahu aku lebih mudah diarahkan kalau nggak ada kamu di sisiku. Dia tahu aku punya ambisi, dan dia pakai itu. Air mata Olivia jatuh pelan. Tapi bukan karena sakit. Lebih kepada rasa pahit yang sudah lama tertahan kini tumpah dalam keheningan. Aku bodoh. Aku terlalu percaya sama dia. Dan terlalu cepat menghakimi kamu. Harusnya aku tahu kamu nggak mungkin bohong. Olivia menghapus air matanya cepat. Ia menatap Raka dengan mata yang penuh luka tapi tetap kuat. Raka, katanya lembut tapi tegas. Aku memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku butuh damai. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca. Kamu bahagia sekarang. Lebih dari yang pernah aku bayangkan, jawab Olivia. Kali ini tersenyum. Dan mungkin ini semua bagian dari rencana Tuhan. Kalau dulu kamu nggak menceraikan aku, mungkin aku nggak akan bertemu Dimas. Dan anak-anak kami, mungkin tidak akan pernah ada. Raka menarik napas panjang. Wajahnya penuh penyesalan. Aku kehilangan segalanya. Olivia menggeleng. Kamu tidak kehilangan apa-apa, Raka. Kamu hanya melepaskan sesuatu yang kamu tidak tahu nilainya. Ia berdiri, menatap langit yang masih kelabu tapi tak lagi menakutkan. Terima kasih karena sudah datang hari ini. Aku doakan kamu dan Clara, semoga menemukan jalan masing-masing. Clara dan aku sudah pisah, lirih Raka. Olivia tak bereaksi. Dia pergi setelah aku tahu semua kebohongannya. Ternyata dia bukan hanya memalsukan hasil tesmu. Dia juga bohong soal kehamilannya dulu. Ternyata, dia gugur sebelum kami menikah. Tapi dia sengaja sembunyikan karena takut aku pergi. Olivia diam. Kata-kata Raka tak lagi menyakiti, karena hatinya sudah penuh dengan yang baru. Aku pamit, Raka, ucapnya pelan. Ia melangkah pergi, meninggalkan lelaki yang dulu pernah menjadi seluruh dunianya. Kini hanya menjadi kenangan yang tak perlu dibuka lagi. Raka menatap punggung Olivia yang menjauh. Hujan turun lebih deras sekarang, tapi ia tetap duduk di situ. Terdiam. Menyadari satu hal yang terlambat ia sadari. Bahwa wanita yang dulu ia remehkan, adalah satu-satunya yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Olivia menatap keluar jendela mobil, membiarkan angin sepau-sepau menyentuh wajahnya. Jalanan kota yang mulai padat dengan kendaraan tampak seperti alur kehidupan yang tak pernah berhenti. Tak jauh dari tempat itu, di sebuah rumah kecil yang hangat dengan tawa anak-anak, kebahagiaan Olivia kini terukir dengan indah. Bersama Dimas dan kedua anak kembarnya, Olivia merasakan kehidupan yang penuh warna, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ada dalam hidupnya. Namun, hari itu, kenyataan masa lalu datang menggetarkan ketenangan yang telah ia bangun. Raka, dengan segala penyesalannya, datang untuk mengungkapkan kebenaran yang terlambat. Sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf. Sesuatu yang ingin ia buat agar Olivia kembali menerima dirinya. Ketika Raka mendekatinya di reuni, di hadapan semua orang, Olivia merasa hatinya hanya terisi satu hal, ketenangan. Ia telah melewati banyak cobaan, jatuh bangun, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam pelukan Dimas. Raka, meskipun berusaha menyentuh kembali masa lalu, tidak akan bisa mengubah apapun lagi. Olivia tahu benar bahwa ia bukan lagi perempuan yang sama, perempuan yang lemah dan mudah dipengaruhi oleh kata-kata manis yang dulu Raka ucapkan. Hari itu, setelah reuni berakhir dan Raka mencoba menghampirinya, Olivia tak buru-buru melangkah pergi. Ia tahu apa yang akan dikatakan Raka. Dan ia sudah siap mendengarnya. Olivia, Raka memanggil dengan nada lembut. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Tapi aku harus ngomong ini ke kamu. Aku masih menyesali semua yang terjadi. Aku ingin kamu tahu. Aku salah.
Aku. Olivia berhenti sejenak, matanya menatap ke arah Raka. Tatapannya tidak menghakimi, tidak marah, hanya tenang. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya membuka mulut. Raka, katanya dengan suara yang begitu lembut, tapi penuh ketegasan. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu kamu menyesal. Tapi, percayalah, tidak ada yang perlu kamu sesali tentang aku lagi. Raka terpana. Ia tak menyangka Olivia akan berkata begitu. Ia ingin mendengar kata-kata marah, kata-kata yang penuh kekecewaan. Tapi yang ia dapatkan justru ketenangan yang membuatnya merasa semakin kecil. Olivia melanjutkan, aku sudah berdamai dengan semua yang telah terjadi. Semua yang kamu lakukan, semua yang Clara lakukan, aku sudah lupakan. Aku tidak butuh pengakuan dari kamu lagi, Raka. Apa yang telah terjadi, biarlah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Raka dengan tatapan yang begitu anggun namun penuh makna. Aku tidak marah padamu. Bahkan aku tidak benci. Aku hanya tidak lagi memerlukan masa lalu itu dalam hidupku. Aku sudah bahagia dengan Dimas dan anak-anak kami. Kami membangun kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh lebih baik dari apapun yang pernah kita miliki sebelumnya. Dan itu adalah pilihan yang aku buat untuk diriku sendiri. Raka merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Kata-kata Olivia begitu lugas dan tegas, namun cara ia mengungkapkannya membuat Raka merasa hina. Ia tahu betul bahwa ia tak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, dan bahkan jika ia ingin memperbaiki semuanya, Olivia sudah melangkah jauh lebih jauh dari apa yang ia bayangkan. Olivia, Raka mencoba berkata, tapi kata-kata itu terhenti begitu saja di ujung bibirnya. Jangan, Olivia memotong dengan lembut, tapi tegas. Jangan minta maaf lagi, karena itu tidak akan mengubah apapun. Aku sudah membuat keputusan, dan itu adalah keputusan yang tepat. Aku punya kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik. Aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku, dan itu bukan karena kamu atau siapapun. Itu karena aku memilih untuk berdamai dengan diriku sendiri. Raka terdiam, menatap Olivia dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu aku nggak pantas meminta kamu kembali. Olivia tersenyum, bukan senyum yang mengandung rasa marah, tapi senyum yang penuh pengertian. Tidak ada kembali, Raka. Tidak ada jalan kembali untuk kita. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah memaafkan dirimu, dan melepaskan semuanya dengan damai. Raka menunduk, merasa bahwa Olivia benar. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua yang sudah terlanjur terjadi tak bisa diputar kembali. Terima kasih, Olivia, katanya dengan suara pelan. Terima kasih karena kamu sudah memberi aku pelajaran tentang kebahagiaan yang sejati. Olivia hanya mengangguk, melangkah pergi dengan anggun. Tanpa kebencian, tanpa dendam, hanya kedamaian yang datang dari hati yang telah sepenuhnya sembuh. Raka tetap berdiri di tempat itu, memandangi sosok Olivia yang semakin menjauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat berharga, bukan hanya karena dia sudah tidak lagi bersama Olivia, tapi karena dia tidak pernah memahami betapa berharganya seorang wanita seperti Olivia. Olivia melangkah dengan penuh keyakinan. Dengan Dimas di sisinya dan anak-anak kembarnya yang sedang menunggu di rumah, ia tahu bahwa hidupnya sudah tepat di jalurnya. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu yang menyakitkan. Yang ada hanya masa depan yang cerah, sebuah keluarga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu membawa kebahagiaan baru ke dalam kehidupan Olivia. Ziva dan Zidan, anak-anak kembar yang kini telah berusia 4 tahun, adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima dari Tuhan. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta dan kesabaran mampu mengalahkan segalanya, bahwa segala kesulitan dan rasa sakit yang pernah ia alami kini menjadi kisah masa lalu yang tak lagi memiliki kekuatan.
Olivia duduk di ruang keluarga, menatap anak-anaknya yang sedang bermain dengan penuh tawa di lantai. Ziva, dengan rambut hitam legam dan mata yang penuh rasa ingin tahu, sedang membangun sebuah menara dari balok kayu. Sementara Zidane, dengan senyum ceria dan gaya yang lebih lincah, berlari ke sana kemari, mencoba untuk menggagalkan usaha saudarinya. Sesekali mereka saling tertawa dan bersenda gurau. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain melihat mereka tumbuh dengan bahagia. Olivia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ada kebahagiaan yang begitu mendalam yang datang dari melihat anak-anak tumbuh dengan penuh semangat dan keceriaan. Mereka adalah lambang dari kekuatan yang ia miliki setelah melewati semua cobaan hidup yang berat. Sejak Raka meninggalkannya, Olivia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Tetapi Ziva dan Zidane datang untuk mengisi kekosongan itu. Mereka datang sebagai jawaban dari segala rasa sakit yang dulu pernah ia alami. Setiap hari, mereka mengajarkan Olivia tentang arti ketulusan, kebahagiaan yang tak tergantikan, dan keberanian untuk terus maju. Ada kalanya Ziva berkata dengan polos, "Ibu, kalau Zidane nakal, Ibu jangan marah, ya." Zidane cuma mau main sama Ziva. Dan saat itu juga, Olivia merasa hatinya terisi oleh kasih sayang yang tak terukur. Anaknya mengajarkan bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana kita saling mengasihi dan memaafkan, meskipun kadang kita tergoda untuk marah. Pada hari Minggu pagi, Olivia dan Dimas duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi anak-anak mereka yang sedang berlarian di halaman. Ziva dan Zidane bermain kejar-kejaran. Tawa mereka mengisi udara yang sejuk. Olivia merasa damai, seakan seluruh dunia berhenti berputar untuk memberi mereka ruang untuk menikmati momen-momen sederhana bersama keluarga. "Ibu, Ibu, Zidane menang!" teriak Ziva sambil melompat kegirangan. Zidane, yang tidak terima kalah, mengejar saudarinya dan berusaha menariknya ke tanah. Namun Ziva dengan cepat berlari lebih cepat. Olivia tertawa melihat mereka. Betapa mereka adalah dua jiwa yang penuh semangat, masing-masing dengan caranya sendiri. Dimas menatap Olivia dengan penuh rasa cinta. Mereka berdua tumbuh sangat cepat. Ya, tak terasa, mereka sudah besar. Mungkin nanti akan lebih banyak petualangan seru di depan kita. Olivia mengangguk pelan, merasakan kedalaman perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Iya, Dimas. Tapi ini adalah petualangan terbaik dalam hidupku, melihat mereka tumbuh dengan sehat dan bahagia. Aku tidak pernah merasa begitu penuh sebelumnya." Dimas memegang tangan Olivia, meremasnya lembut. "Kamu hebat, Olivia. Kamu sudah melalui banyak hal dan tetap bisa membangun kehidupan baru dengan mereka. Aku merasa sangat beruntung." "Tidak ada yang lebih beruntung daripada kita semua," jawab Olivia dengan senyum hangat. "Aku rasa, anak-anak ini adalah jawaban dari segala rasa sakit yang dulu aku rasakan. Mereka datang tepat ketika aku butuh pengingat tentang apa itu kebahagiaan. Mereka menunjukkan padaku bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, tetapi tetap ada keindahan yang bisa kita temukan, meskipun dalam keterbatasan." Ziva dan Zidane berlari menuju mereka, duduk di kaki Olivia dengan senyum lebar. Ziva menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, Zidane mau belajar menggambar." "Gambar ibu dan Dimas?" "Ya." "Zidane juga mau. Zidane mau gambar anak-anak." Zidane ikut menambahkan, matanya berbinar. Olivia tertawa lembut, mengusap kepala Ziva dan Zidane. "Kalian berdua sangat berbakat. Mari kita gambar bersama nanti. Tapi ingat, gambar dengan hati, ya." Dimas bangkit dari tempat duduk dan meraih pensil warna dari meja di samping mereka. Ia duduk di lantai bersama anak-anak, mempersiapkan mereka untuk menggambar. Olivia menatap Dimas dengan penuh cinta, menyadari betapa besar peran lelaki ini dalam hidupnya. Dimas bukan hanya suami yang baik,
tetapi juga seorang ayah yang luar biasa untuk anak-anak mereka. Ia mengajarkan Ziva dan Zidan untuk mencintai dunia dengan penuh rasa ingin tahu, dan memberi mereka rasa aman yang tak terhingga. Sambil menyaksikan Dimas membantu Ziva dan Zidan mewarnai gambar mereka, Olivia teringat kembali akan masa lalu. Perjalanan yang penuh dengan rasa sakit, pengkhianatan, dan perpisahan. Namun, semua itu kini terasa seperti pelajaran berharga yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia belajar untuk tidak menyerah pada takdir yang terasa tidak adil, untuk terus berjuang meskipun ada banyak cobaan. Olivia, Dimas memanggilnya, menariknya keluar dari lamunannya. Kita sudah berdua, dan sekarang ada Ziva dan Zidan. Kita sudah lengkap, kan? Olivia menatapnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Iya, Dimas. Kita sudah lengkap. Kita adalah keluarga yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan ini. Anak-anak mereka, dengan tangan penuh warna, berlari menuju mereka dan melompat ke pelukan Olivia. Dalam dekapan ibu mereka, Ziva dan Zidan tertawa bahagia, memberitahu dunia bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan mereka. Olivia menyadari bahwa segala yang telah ia jalani, setiap luka, setiap tangisan, setiap penolakan, semuanya telah membentuk hidupnya menjadi penuh makna. Ia bukan lagi Olivia yang dulu, yang merasakan keputusasaan dalam setiap langkah. Kini, ia adalah seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang tahu betul arti dari kekuatan dan keteguhan hati. Ziva dan Zidan adalah buktinya, bahwa meskipun dunia pernah menguji, mereka mampu bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Di tengah tawa anak-anaknya, Olivia merasa kehidupan ini adalah hadiah terbaik yang pernah ia terima. Ia tak lagi mengenal rasa sakit seperti dulu, karena cinta dan kebahagiaan yang kini mengisi hidupnya telah menghapus semua kenangan buruk yang pernah menggores hatinya. Hari itu cerah, dengan langit biru yang luas dan angin lembut yang menyapa wajah Olivia saat ia melangkah di sisi Dimas, sambil menggandeng tangan Ziva dan Zidan. Taman di depan mereka terlihat begitu hidup, dengan bunga-bunga yang bermekaran dan burung-burung kecil yang terbang melayang. Anak-anak mereka, yang masih kecil tapi penuh semangat, berlarian dengan tertawa riang, saling kejar-kejaran di antara pepohonan. Suara tawa mereka adalah melodi yang lebih indah daripada apapun yang pernah Olivia dengar. Olivia menatap Dimas, suaminya yang kini telah menjadi teman hidup yang tak ternilai. Dimas memandangnya dengan senyum hangat, mata mereka saling bertemu, dan dalam pandangan itu ada ribuan kata yang tak perlu diucapkan. Mereka tahu satu sama lain dengan sangat baik, dan segala kebahagiaan yang ada di sekitar mereka saat ini adalah buah dari cinta yang telah mereka bangun dengan penuh pengertian dan kesabaran. Ziva berlari menuju ayahnya, memegang sebuah bunga yang baru dipetiknya. "Ayah, ini buat ayah. Bunga yang paling indah," teriak Ziva, dengan senyum lebar yang memenuhi wajahnya. Dimas meraih bunga itu, lalu memeluk Ziva dengan penuh kasih. "Terima kasih, sayang. Ayah sangat senang menerimanya," katanya dengan penuh kelembutan. Olivia tersenyum menyaksikan interaksi itu. Betapa ia beruntung memiliki keluarga yang begitu penuh dengan cinta. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari kebencian atau balas dendam, tetapi dari kemampuan untuk menerima, memaafkan, dan melangkah maju bersama mereka yang kita cintai. Kebahagiaan Olivia bukan lagi tentang merasakan kepuasan dari melihat mantan suami dan istrinya kini hidup terperosok dalam keangkuhan mereka. Tidak, itu bukan jalan yang ia pilih. Meskipun Raka dan Clara, dengan segala kebohongan dan kejahatan yang mereka lakukan terhadapnya, tetap ada di dalam ingatannya, Olivia memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu menguasai hidupnya. "Sayang, apa kamu ingat masa-masa sulit dulu?" tanya Dimas pelan, seolah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Olivia mengangguk. "Tentu. Tapi aku tidak ingin masa lalu itu terus menghantui kita. Aku tahu,
Kalau aku terus hidup dengan dendam atau rasa sakit, aku tidak akan pernah bisa menikmati kebahagiaan seperti sekarang. Dimas menggenggam tangan Olivia lebih erat, seakan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi terpisah. Kamu sudah menjadi wanita yang sangat kuat, Olivia. Aku bangga padamu. Olivia tersenyum, tetapi di matanya ada kedalaman yang jauh lebih luas dari sekadar kebanggaan. Dimas, kebahagiaan kita tidak hanya datang dari apa yang kita punya sekarang, tapi juga dari apa yang sudah kita lewati. Aku tahu hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan kita harus bisa menerima kenyataan, meskipun itu sangat sulit. Tapi aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari balas dendam atau menuntut keadilan duniawi. Kebahagiaan datang dari memaafkan dan melangkah maju. Dimas tersenyum penuh kasih. Kamu benar. Kita bukan hanya berjuang untuk masa depan kita, tapi juga untuk memberi contoh kepada anak-anak kita. Bahwa hidup itu tidak tentang apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponsnya. Kita mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan itu datang dari ketulusan, dari saling mendukung, dan dari cinta yang tulus. Ziva dan Zidan berlari mendekat. Tangan mereka penuh dengan daun-daun kering yang mereka kumpulkan di sepanjang jalan. Lihat, Ibu. Zidan dan Ziva menemukan banyak daun. Teriak Ziva dengan ceria. Olivia tertawa melihat mereka, merasakan kehangatan dalam hatinya. Wah, banyak sekali. Kalian hebat. Ia merangkul mereka berdua, dan anak-anak itu tertawa gembira. Mereka melanjutkan langkah mereka bersama di taman itu, berjalan dengan santai, tanpa terburu-buru. Setiap langkah terasa ringan, seakan dunia mengizinkan mereka untuk menikmati hidup sepenuhnya. Olivia tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, dan masih banyak hal yang harus mereka hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut pada masa lalu. Masa depan mereka bersama, di bawah naungan cinta dan pengertian, adalah segalanya. Hari itu, Olivia merasa sangat damai. Ia merasa bahagia, tidak karena ia berhasil membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi karena ia berhasil menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang membalas rasa sakit, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam memaafkan dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ziva dan Zidan berhenti sejenak, duduk di rumput dan mengamati bunga-bunga yang tumbuh di sekitarnya. Mereka sangat bahagia, dan itu adalah kebahagiaan yang paling sederhana namun paling murni. Olivia duduk di samping mereka, memandang dunia dengan mata yang baru. Dunia tidak sempurna, tapi itu tidak masalah. Apa yang ada di dalam hati mereka, yang penuh dengan kasih dan kebahagiaan, adalah yang paling penting. Di saat itu, Olivia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Bukan karena ia berhasil membalas dendam, tetapi karena ia berhasil melepaskan masa lalu dan memeluk masa depan yang penuh dengan harapan. Cinta yang tulus dari Dimas, anak-anak yang penuh semangat, dan ketulusan hatinya sendiri. Semua itu adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang bisa diciptakan, bukan diberikan. Terima kasih, Tuhan, bisiknya dalam hati. Aku akhirnya menemukan kedamaian. Dengan senyum yang lembut, Olivia melangkah maju bersama keluarganya. Dan di sepanjang perjalanan itu, ia tahu satu hal pasti. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dan ia tidak akan pernah lagi meragukannya. Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan yang begitu besar, bahkan membuat kita merasa tak berdaya. Namun, ingatlah bahwa setiap ujian dalam hidup datang dengan tujuan yang lebih besar. Terkadang, kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu, tapi kita selalu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita melangkah ke depan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan kesalahan orang lain begitu saja, tapi itu adalah langkah pertama untuk melepaskan beban yang mengikat hati kita. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari balas dendam,
melainkan dari kedamaian yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri, menghargai setiap proses, dan tidak terjebak dalam masa lalu. Karena di balik setiap kesulitan, ada kekuatan baru yang bisa kita temukan dalam diri kita. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan pengingat bahwa cinta, pengampunan, dan ketulusan adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam hidup kita. Teruslah melangkah dengan penuh harapan, karena hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan indah. Terima kasih telah menyimak perjalanan Olivia dalam kisah ini. Semoga setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap tantangan yang dihadapi membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Ingat, kita semua berhak untuk bahagia. Selalu percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah ragu untuk melepaskan masa lalu agar bisa meraih masa depan yang lebih baik. Semoga hari-hari kalian penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Salam hangat untuk kalian semua.